turunkan Dairon Sujin kan untuk persiapan melawan Onyx. Lagi ya, kayak yang terakhir di 2022 ya, caster prohan. Aku soalnya tertarik untuk jadi seorang caster. Apakah ada Bude? Soalnya minggu lalu nggak ada Bude, dia lumayan hambar jadinya. Yang wawancara-wawancara bukan Bude, tapi nggak apa-apa. Wih, oh, this kayaknya masuk online sih. MPL Indonesia Season 16 powered by Motor. Support by PBS. Berkaca dari week yang lalu aku rapel, jadi week yang kali ini aku mau coba malah live langsung. Samsung Galaxy. Sorry ya, mungkin nanti di pertengahan ada mutar-mutar internetnya nih. Mau gimana? Official Coffee. Good day. Semoga aja enggak ya, enggak. Semoga aja enggak terjadi, guys. We own this. Ya, masuk online. Kosong gini nggak ada Bude berdiri online berarti. Kita lihat dari kualitas kameranya, yang paling bagus itu yang di onsite. Oh, enggak ada yang bagus. Ya, selamat datang di MPL edisi season 16. Om Mawa kayaknya onsite. Assalamualaikum, selamat siang, dan pada akhirnya kita akan berjumpa kembali. Dan tak terasa MPL Indonesia 19 sudah memasuki pekan ketiga. Untuk minggu ini MPL edisi 16 masih berlangsung secara online. Perubahan ini dilakukan untuk memprioritaskan keamanan serta kenyamanan para penggemar, pemain, dan juga staf. Jadi kami semua berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik menonton MPL sambil memastikan lingkungan yang aman bagi semua peserta di masa-masa yang sulit ini. Kami ucapkan terima kasih kepada komunitas atas dukungan yang terus diberikan dan juga pengertiannya. Dan hari ini langsung ditemani oleh Pak Pulung, Tim Koco, Om Bawa. Nah, kita lah yang emang benar menemani kalian hari ini, teman-teman semua ya. Jadi mudah-mudahan semuanya aman, jaya, lancar pokoknya. amin. Karena di match hari ini juga nggak kalah seru ya, karena dua match yang kita tampilkan seperti biasa kawan-kawan di hari Jumat tuh hanya ada dua match. Nah, dengan format best of 3 juga. Dan buat teman-teman semua, gua harap sih vibes-nya masih kerasa ya. Kompetitifnya tuh walaupun online tetap harus kerasa. Oke, tapi sebelum kita mulai semua nih, Om Awan dan juga Lin, kita mau ucapkan terima kasih nih kepada seluruh sponsor kita juga nih. Ada ini semua bisa dibeli smartphone itu ada Samsung Galaxy, lalu official wallet kita ada GoPay, official kopi kita ada Good Day, dan juga supported by PPSI, partner e-sport kita ada Simpati, Dunia Games Max, Good Time, lalu ada advertising kita Kacang Supro dan juga Yoritos, supplier kita nih Head and Shoulder, UBS Gold, Royal Guard, dan juga Imaginary Plus. Semuanya ini powered by Unton. Ya. Jadi Nah, gitu, mungkin lanjutin teman-teman. tadi nih. Apa tuh? Lanjutin apa yang dibilang Lin tadi ya. Kalau memang buat hari ini bisa dibilang sebenarnya ini juga adalah menyimpan banyak match-match yang seru banget tuh. Ya. Karena kan ya kita tahu kan yang bermain untuk jadwal kita juga hari ini Nafi versus Aram kita ada di match pembukaan kita, dan bahkan di match yang kedua nanti juga nih loh, kita akan melihat nih siapa yang akan menjadi jawara. Nafi di papan bawah. Karena kan dari TNI dan juga dari kita masih belum ada poin kemenangan seperti yang akan kita lihat sekarang ini. Yang sudah Om Bawa mention tadi ya, tadi untuk schedule Ya. Kan bisa dibilang ini peringkat 8 dan juga peringkat 9 Om Bawa ya. Mungkin masing-masing sudah melakukan sebuah pergerakan ataupun perubahan yang cukup signifikan lah, dari bos, bahkan dari bagian staffnya udah berubah juga, dari tim ID dengan deretan pemain lama yang muncul kembali ataupun juga digabungkan. Tapi hasilnya belum maksimal nih, Lin. Gimana ya? Itu dia. Walaupun kita tahu ya, untuk Navi ini bisa dibilang kebangkitan Navi ya,
kita tahu nih start Navi yang Jangan start banget di match kedua. kebangkitan cuman satu match aja ke EVOS ya. Semoga aja lah. Ya. Dan kita akan lihat untuk Super Fans pick ya, karena kita akan mengupdate suara di Super Fans. Leaderboard tertinggi itu ada di Onyx, tapi RRQ mulai mengejar nih. Padahal kemarin RRQ ini bahkan nggak ada di top 3 Om. Setuju sih ya kalau dari arah sini, karena kita melihat mereka kan melakukan perombakan juga kan dari atas Ya. tahu dan belum ada hasil yang terlihat konsisten. Tapi Onyx stay strong ya, di mana mereka selalu ada di posisi yang pertama, dan ternyata Navi ini sudah mulai mengejar nih, mungkin seperti titipan Pak Bulung juga nih kepada Navi ya Pak Bulung. Mulai dititip-titip lagi, ntar AI muncul lagi tuh di luar sana nih Om ya. Oke, video-video AI itu nongol-nongol lagi tuh ntar. Tapi ini adalah titik terbaik dari Navi sejauh ini ya. Mereka sejauh ini udah berhasil untuk bisa memenangkan 2 match. Iya. Dan bahkan untuk minggu ini pasti ya wow, bahkan 2 tim yang akan bertanding di match yang pertama kita ini menjadi top 1 dan juga 2 dari Super Fans Pick Om untuk 3 day yang pertama. Ya, karena mereka memang cukup konsisten. Tapi aku bisa bilang kayak Navi sendiri menjadi tim yang gimana ya, bisa dibilang perubahan yang mereka lakukan sangat drastis dan Ya. yang membuat mereka mungkin sangat-sangat layak ya bisa ada di atas ini. ya. Sebelum-sebelumnya juga mungkin mereka udah melakukan pergerakan yang cukup signifikan ya Om ya. Cuman mungkin masih belum maksimal, tapi sekarang mereka sudah menunjukkan pergerakan yang cukup baik. Tapi untuk jadwal di hari ini 2 pertandingan teman seperti apa yang sudah kita bahas tadi. Pertandingan pertama ada Navi versus RRQ, lalu di match yang kedua itu ada EVOS versus Telik United. Ya, dari 2 match yang pastinya seru banget ya. Banyak sekali yang menunggu dari match yang pertama dan juga match yang kedua. Karena untuk match pertama ini pembuktian akankah konsistensi dari Navi ini terus berlanjut. Tapi di Ya. match kedua juga bakal seru nih, karena ya akan ada perebutan juru kunci sepertinya nih. Nah, Ya, sementara itu lumayan dari ini peringkat 8 dan juga 9 ya. EVOS kemarin sudah main 3 kali tapi baru 1 kemenangan dan 2 kekalahan terakhir itu di saat ada perubahan Om ya. Tanda tanya jadinya. Benar. Kita bisa bilang sebenarnya EVOS ini mainnya nggak terlalu buruk ya. Cuman memang kayak mereka kalah 2 kali pun ini kalahnya kena reverse sweep. Bukan yang kalah Ya, betul. totally ya karena mereka harus hilang semua game. Tapi di game pertama mereka selalu tampil sangat maksimal, di game kedua game ketiga. Jadi Lost pressure. kita akan nanti untuk EVOS Pak. Misteri lagi di game kedua sama game ketiga. Tapi itu nanti adalah match yang kedua teman-teman ya. Di match yang pertama kita fokusin dulu Navi versus RRQ. Seberapa impactnya nih 2 pemain baru yang benar-benar didatangkan dari luar? Ya. Tapi kayaknya kita lebih asik kalau ngobrol-ngobrol nih sama sepuh juga nih. Salah satu Oh. sepuh yang pernah ada Berarti di berarti bukan MPL. lima menjawab nih ya? Berarti Bukan. Kita akan langsung undang ya. Oke. Kita langsung undang nih salah satu sepuh, dan ini dia ada Coach Piel. Halo Coach. Halo Lim, halo Pak Kulung, halo Om Wawa, apa kabar? Oke. Akhirnya nongol lagi di layar MPL ini ya. Gimana? Ini masih kita panggilnya Coach Piel atau Bang Piel atau apa nih? Masih dipanggil coach sih kalau di keliling kota, soalnya sekarang coach keliling kota. Oh, kos keliling kota. Benar mau telepon mama pakai Samsung dulu, masuk MPL lagi nih. Halo, Mah, masuk MPL lagi. Terima kasih. Kali orang satu ini ya ampun, ya ampun. Oke, langsung kita tembak pertanyaan kali ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih Coach Piel, langsung saja ya. Bagaimana Yes. performa Yunes dan juga Resnis sepanjang MPL season sekarang? Kalau dari aku pribadi mungkin sebenarnya mereka bisa lebih maksimal lagi sih. Jadi ini kalau aku bilang, maksudnya untuk masuk ke sebuah tim roster RRQ Hoshi kan pasti udah melewati trial, terus udah melewati banyak tes lah. Dan akhirnya Zunes dan Res ini dipilih untuk menjadi line up utama dari week pertama sih. Jadi sebenarnya potensi mereka gede. Cuma mungkin apalagi kayak Zunes ya kan baru pertama kali ada di MPL dan dia langsung ke MPL kan. Ya. Jadi mungkin ada sedikit apa ya, demam panggung mungkin yang kita kurang ngerti lah, dia yang ngerti sendiri. Cuma kan dia sempat ngakuin juga di Micek, sempat dikit pas di 1. Tapi kalau ditanya harusnya bisa lebih maksimal lagi.
Tapi kalau begitu apa sih kelebihan Zunes nih yang belum kita lihat so far nih ya setelah 2 minggu berlangsung Ya. sudah dilihat nih dari kacamatanya coach ya. Iya, yang dia tahu tapi kita semua masih belum tahu nih, masih abu-abu nih. Jarang mandi. Oh enggak ya, bukan itu Oh, yang ditanyain. bukan mas, bukan beda Oh. mas. In game Pak, Eh, in game. In game ya. Sebenarnya dia asasinya gitu tadi juga. Nah, mungkin kemarin aku lihatnya kuat banget ya, nggak tahu kenapa nih. Mungkin jadi PR buat Junes juga. Ayo bisa mengejar dan menunjukkan ketajamannya lagi. Sama, Kalau ya. Res, Sama kalau ini Res lagi mungkin nih. ini sih. Apa? Gimana? Kalau Res tuh ini Ah. dengan melihat apa ya hero yang dia pakai kemarin kayak Esperalis manusia aku kayak sedikit ke flashback sama R7. Apakah Res ini bisa menjadi Res 7 di terus? Wih, mantap tuh. Res 7. Itu udah fix tuh ya. Berarti itu statement barusan dikeluarkan juga oleh Bel. Rest Stephen, apakah itu akan benar-benar terjadi? Berarti kalau Ya. dulu kalau rest dulu flashback. Mas juga tuh Rest 7. Kalau Junas ke siapa kira-kira? Ini ke siapa ya? Ya, nextnya mana? Gimana? Seperti apa nih? Mungkin kayak ini ya, kayak Albert kali ya nanti bakal jadi kayak alumni dari karena dia kan ada Albert main assassin juga. Kita bisa kayak Baik. Cuman kan sekarang ini bisa dilihat trio mid yang dimiliki oleh RRQ dan cukup kuat juga nih. Ya. Iya. Ini bagaimana kamu melihat sosok Prince sebagai kapten penerus pilar mid laner RRQ? Sebagai penerus mid laner di RRQ ya. Mungkin Ya. lebih ke kalau interview agak berbahaya aja sih. Bukan itu yang ditanyain ya. Bukan. Agak harus dibungkam dikit sebenarnya orang ini sebenarnya bukan kadang nih ya, ini orang bukan maksud ngomong itu tapi keluarnya begitu emang aneh. Tapi kalau ngomongin dari in game-nya sendiri sebenarnya Rex ini ya seperti yang kita lihat lah, maksudnya dia tipikal yang berani ngepok, berani maju gitu kan. Ya. Masih ada position itu. Mungkin kalau di head-to-head-nya sama mid laner yang sebelumnya sama Deden itu punya sedikit gameplay yang berbeda. Kalau Deden kan memang spesialis di positioning. Kalau Prince itu lebih ke yang confront, Berani banget ya? gitu. Iya. Ya, betul. Apa itu flicker untuk mundur itu tidak kenal maksudnya? Nggak ada. Nggak ada. Dia kalau nggak pakai flicker flicker, untuk kurang maju. bisa menang. Yang mungkin bisa Anjir. Bisa jatuh apa yang Pesan aku untuk RRQ, janganlah demam panggung ini udah dikasih 2 minggu kesempatan main di online ya. Semoga nanti offline-nya nggak demam panggung lagi. Mereka tuh main offline kan baru week pertama kan berarti. Jadi semoga nextnya kalau offline lagi udah nggak ada tuh demam panggung. Karena menurutku kalau aku lihat kayak Zunes, Fresh, kalau yang lainnya kan masih sama lah ya kayak Toy dengan performanya ya gitu Rich gitu. Ya. Tapi untuk Zunes dan Fresh semoga bisa lebih maksimal lagi karena aku yakin mereka nggak cuma segini doang, mereka pasti bisa lebih. tipis-tipis terakhir predict score boleh dong coach? Predict score ya? 2-1 sih ya. Navi sekarang 1. Jadi 2-1 RRQ ya? Ah, Ya masa aku bilang 2-1 Navi, jersey kok begini? lah gitu, coba sesekali. Masa aku bilang Oke, 2-1 thank you Navi? banget Iya coach ya. Oke. Ya wes kalau Oke, begitu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Biel. Sehat-sehat. Biel. Monggo, listrik, let's go. Let's go. Betul. Ini apa? Jersinya RRQ saya Navi gitu. Belum berani Iya. melawan arus nih. Habis itu langsung abu-abu fotonya Biel. Oke, tapi kita langsung nggak sabar juga nih untuk mulai dari match kita yang pertama nih karena ya banyak banget. Kayaknya sih draft kayak line up RRQ masih sama sih kayaknya sih. Line up Navi juga. Akan diturunkan dari Navi dan juga dari RRQ. Let's see, 5 member mereka dimulai dari Ya, Rest juga masih sama kan. Zunes, Rian, Tibet, dan Toy masih dengan line up yang sama. Ya pas dengan line up yang sama belum ada perubahan yang signifikan sahabat, tapi mereka yakin dengan line up ini, mereka yakin kalau ini bisa membawa kemenangan, mereka yakin kalau ini bisa membawa juara, mereka yakin line up ini yang bisa mengantarkan mereka menuju mimpi yang selama ini benar-benar sulit untuk digapai.
Jadi sesaat lagi langsung saja disambut RRQ Hoshi. Oh ya, stabil, konsisten, dan juga percaya dengan proses yang sedang dibangun ya. Tapi ada satu pertanyaan yang belum dikasih artinya, bisakah Sang Raja keep up dengan ketatnya persaingan musik ini? Dia tapi dari Navi yang sedang bagus-bagusnya. Ya, pasti line up ini. Khas Andor Yukir Apro dan Sinte sekarang yang akan memandu match yang pertama untuk berhadapan dengan Sang Raja. Ah, ini aku pegang Navi sih, 2-0 nih. Di sisi yang berbeda, 16 kekalahan beruntun akhirnya bisa mereka pecahkan dengan satu kemenangan yang begitu manis. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Mereka lanjutkan menuju satu kemenangan lagi. Namun sekarang ada satu benteng yang begitu besar yang harus mereka hadapi. Mereka siapkah untuk itu semua? Jadi langsung saja Navi. Perubahan besar ya dengan masuknya 2 pemain baru, wajah baru, energi baru, dan pastinya dengan satu tekad yang sama, menang dan merebut satu tiket menuju ke Mampu kan Navi menang. Sebelum itu audience topik voting kita di mana dengan line up Pasti menang. mampu mengamankan kemenangan atas RRQ. Masih dengan prediction di mana line up RRQ lebih kuat dari audience topik voting nih. Ya, dimenangkan oleh pilihan big. Vibe-nya ketawa-ketawa soalnya. Karena ini kan dari audience sampai voting. RRQ juga. Wih, kameranya udah bagus. Kemarin burik, sekarang udah lebih bagus. Nice. Tidak ada yang saya pilih, kalau ada saya pilih itu yang D, kita lihat dulu gitu. Seperti biasa. Nah, masalahnya kalau yang tadi kan yang C mereka butuh perubahan. Nah, mereka sudah melakukan perubahan gitu loh. Tapi sudah memasukkan 2 orang baru lagi gitu. Sementara dari RRQ sudah ada sosok-sosok baru lagi. Ya, kita lihat aja hasilnya seperti apa di antara kedua tim ini. Ya. Tapi aku suka sih melihat mungkin dari win rate-nya ya buat Navi sendiri, di mana blue set mereka tuh sedikit 60%. Menurutku ini adalah angka yang lebih besar sih dibandingkan dengan tim-tim lain yang kebanyakan mereka menangnya di red set tuh. Itu dia menarik ya, karena RRQ nih yang baru banget mau bahas kan red side-nya lebih kuat 75%. Wah, ini bisa jadi penting batu kertas nih dari mereka berdua, dari draftnya, gameplaynya. Ini sometimes bisa menang tapi sometimes bisa kalah juga om. Iya, karena memang lumayan sulit dan melihat dari meta yang sekarang juga ini sangat fleksibel sekali dan banyak unit hero yang sudah mulai bermunculan juga. Mungkin yang terakhir kita melihat adanya drop yang dipakai dengan itu juga. Tapi Ya, sama Guinevere jungle. Dari game yang pertama nih, Bang. Fanny. Ya, tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja Lance dimasukin udah ke pasti. slot. Kanan Baxia. Andori langsung diberikan satu hero yang Baxia nggak sih? ini sekarang jadi pilihan banget ini. Kanan apa ya? Ya, sebenarnya langsung kan kemarin sempat kena hotfix ya om. Cuman Baxia. masih tetap dipakai. Baxia Pove kan? Masih tetap Atau Baxia bisa Parsha. Beuh. Cici. Oh ya. Karena dia bisa dengan cepat ya buat build out. Oh, mainkan cicinya dulu biar Baxia aman. Dari kartu sampai late game-nya. Nice. Tidak terlalu sakit dibandingkan dengan yang sebelumnya, tapi tetap dengan puncher yang begitu cepat dengan hanya 3 second itu membuat dia sangat easy ditangkap dan itu menjadi senjata utama untuk lane pulang. Harit. Dan nextnya ada Harit ternyata nih. Valen nggak sih? dia mungkin cari magical damage ya di arah guntingnya. Cuma gue ngebahas sedikit dari pick arah Cici dan Parsha. Ini selain Parsha adalah hero power dari range, Cici pun hero XP yang lebih meta banget loh. ya. Ini berarti 2 pilihan yang emang memanjakan dan Valen enak sih kiri sih daripada ke band. itu sendiri ya. Cuman sekarang yang Kopi kita dua skill itu. Mari kita nanti bisa kita pakai di dalam Lapu. bakalan apa? Wah, lapu-lapu. Oke. Udah 2 hero tabrak Parsha. Oke. Sejauh ini gue sangat setuju melihat Baxia biar gak kena ban. Harusnya ambil jungle di atas, kalau nggak kena ban. Tapi mereka banyak kok hero jungle-nya ya, Guinevere. Tapi waktu itu hero situational pick loh, bukan hero yang selalu bisa digunakan. Meta Mm-mm. dia punya range Esme. Oh, udah Cici, ada emang Cici. clear. Oke, lapu-lapunya enak. Ya enak. Pasti ketemunya. Landingnya Cici itu kuat banget. Ya, setuju sih. Kayak laku mungkin memang bisa, tapi lebih sekedar untuk mention dan mungkin lebih dicari dari Paper Spectre yang menggunakan waktu ada tim besar. Karena menurutku dengan Karlo yang terbuka ini bisa jadi musuh utama sebenarnya. Enggak. Yap. Jadi ya, Jungle-nya satu lagi di akhir-akhir kan gitu ya. Kaca. 3 pilihan yang sudah diamankan. Matikan toy. Kelihatan nih.
Genjer. Apalagi harus Kanan band matikan midnya Valen. Targeting boleh ya kalau dari Navi. Valen sih. Araki sama Romer. Tapi gue mau bahas sedikit nih kombinasi dari Cici dan juga Bapak Kaca. Mungkin kalau kalian nih bisa ngeliat Kelit. itu dari Ini Granger kiri, enggak Granger Cloud. juga kalau Cici dan Bapak Gitu Kaca ya. kombinasi yang sempurna tertempel X Avatar of course. ya, Nah, Abaxianya di band kan. Matikan jungle. Ya, ada yang bilang juga sebenarnya kayak Carmilla ya, Carmilla Gatot Kaca juga itu bisa jadi potensi sebenarnya. Tapi ya memang dari curtain call yang mengikat 2 orang dan itu membuat mereka agak pusing nanti ketika ada AOT yang sudah di bawah kaki ya. Tapi Baxia dan Ruben ini untuk menutup potensi-potensi Sines ternyata yang akan bermain sebagai fighter atau main jungle. Kanan Penting seharusnya buat Sines ya, karena terakhir juga ada Universe Jungle yang sempat dibawakan dengan dia. Iya. Walaupun tadi si dari coach Neil ya sempat bilang untuk Assassin juga tajam kok. Cuma ya emang Assassin atau Jungle itu tergantung dengan si dimatikan jungle semua. Joy-nya pun kena respect ya Pak. ya, dia udah kena amankan juga. Ini apa nih ya? Cloude Kira-kira ada possibility nggak? terakhir Untuk Cloude-nya. satu jungler tank, entah itu Franklin yang Moskov. bisa- Moskov terlebih dahulu. Sebenarnya friend juga bisa sih waktu ini. Tapi kalau melihat mungkin edit hero yang punya dash karena potensi dipakai oleh dia dan so far kalau mau assassin pasti ada Hayabusa kalau memang Ayah masih bisa yang pernah digunakan juga ya. betul atau kalau Kiri Romer mid ya. Valen lah udah enak nih. Valen. Ya, 2 hero terakhir nih. Valen apa? Dua hero-nya lagi dari Navi sebenarnya kebayang dari early yang lumayan kuat. Lancelot butuh farming, Aret butuh farming. Ya memang nggak lama-lama banget. Tapi Valen. ya nggak bakal bagus. Apa lagi ya? Kalau early-nya terlalu fall off. Makanya Nggak mungkin mereka Hylos. mungkin early-nya benar kuat. Apalagi Hylos sih. kan Oh ya, Hylos. Valen. Kiri kan bebas banget. Kimi. Iya. Kanan jungle-nya. tapi ya justru di band itu adalah salah satu yang Ah, iya kan. pikir ya 2 game berbeda tapi Kimi ternyata melihat memang Baxi yang sudah di band mungkin dia akan bisa bergerak dengan bebas dan ini akan dibagi tempatnya sebenarnya tanker ya memang punya badan yang tebal banget yaitu Hylos dan yes last Yap, dari ini dia. RRQ Sines Aku suka kanan sih dari truk ini ya. Tetap dengan Hayabusanya kita tahu bagaimana performa Jenes dengan Hayabusa yang sangat-sangat luar biasa licin juga, tapi Navi mereka hadir dengan kekuatan baru, mereka hadir dengan satu peluru-peluru baru yang begitu luar Tapi biasa. kiri kita coba tes. Asli Aku dukung Navi. Gue ngeliat dari draftnya jujur untuk RRQ sebenarnya high risk tapi high return juga. Dan yang jauh mereka, river mereka itu harusnya bisa kepegang. Dan dari early-nya juga harusnya dia bisa menangin beberapa move di set Kiri perang sama. Navi mid game-nya ini terlalu powerful. Lancelot scaling, Harriet snowballing itu nggak bisa ditahan. Yap, jadi langsung saja sesaat lagi kita akan berangkat menuju ke Land of Dawn menyaksikan match yang pertama di minggu yang ketiga. Hari yang pertama pula kan seperti apa lagi Navi Zeus RRQ Hoshi. Still, udah knockdown. Mungkin dari Panthers awalnya dulu yang akan kita bahas. Harusnya dari Navi atau dari RRQ ini gak bakal beda terlalu jauh. iya sih tapi untuk kontestasi di early game ya mungkin dengan kakek dan Silvarus ini lebih agresif dibandingkan dengan RRQ ya dan melihat 2 pemain ya antara Yambas dan juga Yambas ya Kir dan juga Rin ini mungkin masih pertama kali kita melihat dia dengan Jusin yang sangat agresif kemarin tapi sekarang dengan Iya, Jusin. dia berbeda mungkin Ya, barusan ada satu protokol dan juga energi impact tadi sudah dikeluarkan oleh Rins, namun sekarang pertempuran kembali terjadi di area mid. Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena Revitalize sudah dibuka dan mereka masih stay 3 melawan 3. Itu pun sinyal ya untuk mundur pastinya dari RRQ karena mereka memang di awal hanya bait aja sebenarnya bisa memancing aja. Bahkan dari Ember kita lihat dari perbedaan di gold ya jelas oh ini akan lebih enak pas Patrick Minion. ya basic kemana belum ya tidak ada masalah satu juga yang dibawakan dengan Toy bahkan untuk persentasenya 4 puts jadi sangat respect dengan damage play Kiri harus main tahan-tahan. juga dan ada 2 tenacity ternyata yang dipakai oleh Lapu kalah laning dan sama juga Cici. itu bicara juga kalau memang mereka Bisa kecil-kecil itu. kan akan terlalu sakit atau terlalu besar damage yang akan diterima sementara memang cukup hening ya ternyata untuk di early game di Betul, bagian bawah pas massive. yang sama sekali yang bisa terjadi juga Andoria masih tetap
power untuk assassin yang pick di jauh ini. Dan benar di bagian topnya dari EXP Lane yang bertanding ini akan menjadi duel yang panjang. Apro mati. Keluarkan sementara sekarang first blood. Cipta. Udah ada Revita kan. Tidak bisa melakukan banyak hal lagi. Ini dia keuntungan yang pasti pas dengan Zunes. Dia dapetin dari kill sebelum turtle muncul tanpa retribution digunakan juga. So kontes di turtle mungkin saja terjadi kiri. Udah ini. Akhirnya terusir, akhirnya kesulitan. Masih level 3 sekarang coba lihat Andori apa yang akan dia lakukan. Mahal. Dapatkan turtle tersebut walaupun dirinya pun harus Mahal menjadi demi korban. Harit ya. Masih lanjut sepertinya karena tadi ya sebenarnya nekat dari Andoriu, namun itu hasil yang bagus banget mereka. Gila, Navi yang dukung 4 orang. Ini menjadi hasil yang positif untuk Navi loh. Karena Karsnya tadi nggak sempat untuk join bangunan. Ada 4 Navi loh, 2 untuk RRQ. Dimakan lagi Apro-nya. Sekarang Zunes langsung ke power damage tersebut dan berhasil mendapatkan Apro kembali. Wah ini temponya rusak sih. RRQ pegang semuanya di awal loh. Iya. Sangat masuk sekali ya. Terus dalam kan Apa yang akan terjadi? Sedikit lagi tersisa. Allah, lah. Andori masih menjadi korban dan Zunes. Lah. Berhasil. Udah Mungkin berhasil meloloskan dirinya dari 2 player tadi menjepit ke arah 1 orang tersebut. Wah ini bahaya sih jujurnya. Walaupun Oke, Zunes mati kuat, Junes ya. Andoriu 2 kali tumbang menurutku ini menjadi awal yang kurang baik untuk Lancelot juga. Karena kita tahu Lancelot butuh banget 3 itemnya. Baru dia bisa untuk skill nanti. apalagi di game kan yang memang dibicarakan kan. Sisi ini menang loh. Andori. Itu karena tadi turtle kan, turtle yang didapetin trade-nya pun jadi bukan sama poin kill dia di mana pet dia juga masih lengkap semua, makanya setelah skill turtle dia bisa jungle lagi dengan bebas dengan aman. Cuma mungkin ini yang tadi gue tanya, item pertama dari dia sudah jadi. Ya, sementara sekarang ada Brave Fighter langsung dikeluarkan dan juga Zunes selalu memfollow up damage tersebut. Begitu baik kombinasi yang dilakukan oleh pemain RRQ. Min Herpik. Oke, dan menurut itu memang yang dicari dengan Arati ya, bagaimana mereka ternyata satu macam skill mereka yang berjalan dengan sangat aktif dari mid ke top atau bahkan dari mid ke bottom. Kita selalu melihat 3 pemain yang berjalan secara berbarengan juga antara Idol, Prince dan juga akan masuk Indonesia sebagai penutup. Dan kalau memang mau mendapatkan turtle yang sekarang Navi, mereka harus all in untuk berkumpul di turtle Navi. Itu Karsnya udah masuk. Mereka sudah melakukan 2 setup. Ada satu lagi Dorspan yang langsung dikeluarkan. Sementara Andoriu langsung saja mencoba untuk bisa mendapatkan Karani, tapi Rins masih berhasil selamat. Langsung saja untuk Tara. Si V udah buka Zaman Force. Dah. Nav. Team fight bro, Navi bro. Masih standby Karsnya. Begitu bahagia untuk bisa kembali menuju ke arah landing yang dia miliki. Sementara di sisi lain lihat Zunes. Ah, si V mati. Zunes mengejar ke arah si V. Udah. Masih berhasil selamat. Sementara Zunes yang Dah, nggak ada Shadow, udah aman. Dia udah nggak ada Shadow kill. masih ingin lebih. Rins Dah. sama ganggu dan turtle Nice. jadi milik dari Navi. Mantap. Kitingnya mantap. Navi, mereka dapetin turtle yang kedua, bisa dibilang melalui kontes yang cukup panjang. Akhir dari kontesnya masih dimiliki oleh Navi. Itu nice banget dan juga nanti lihat positif dari Andori yang jauh ya dari Oktober. Dia yang lainnya ternyata sanggup untuk defense yang nambah juga. Tapi target dari Arantis mungkin mereka akan mencoba untuk mematikan pergerakan dari Kars. Karena Kars kan bisa dibilang ini senyumnya lebar banget nih sekarang Om ya. Kan dia balik lagi nih. Ke Explorer. Rest hampir saja, tapi masih ada Idok tadi yang membantu. Jadi itu Kayak kayak dari dia tadi itu di backup. dan ini buat sebenarnya dan tapi ternyata Ukir ini menjadi roda serangan juga untuk Navi dan Early-nya RRQ nggak terlalu jalan ya, nggak terus snowball ya. dari tinggi. Sementara untuk di depannya ada Kars bersama dengan Afro yang selalu bisa menekan damage juga, dan Kars punya second item yaitu War X akan jauh lebih sustain banget. Konsil langsung dikeluarkan, Dua Pathway langsung terlihat sekitar sekarang. Ada satu zaman Force dikeluarkan pula Idok yang masih bisa selamatkan satu request. 2 player dari RRQ selamat kali ini. Untungnya speed of misery dari Toy tadi yang bisa connect karena dia defense sebelum dari Navi juga. Sekarang reset lagi masuk di menit 6. Gua rasa mereka bisa mainin skill-nya dulu nih sebelum nanti mereka akan impact dan bisa main. Kau kombonya mantap. Kembali sementara tadi bagian belakang ada satu penalti yang dikeluarkan pun untuk seperti itu. Tapi tidak ada impact apapun yang bisa diberikan terhadap Idok
diculik. Oke, dan ini memang lambat laut juga ya. Yap. Tapi lambat laut kita melihat memang di bagian bawah ada shiftingnya di bawah sana. Namun di bagian yang berbeda, pasti kita bukan ukir yang terlalu safe di belakang. Dia selalu bisa gendal damage yang tinggi. Dan bahkan Andoni sudah mulai mengejar sampai ketinggalan dia, Mas. Nice. Banget loh itu. Zunes. Begitu banyak Ngedodge ultinya ini. Mana lagi tuh ke atas rupanya. Sekarang Brevactor tadi udah terlihat masih mengajukan satu Lagi. terakhirnya masih berhasil selamat sementara resnya masih berhasil kabur sebentar dari Gars. Flicker. Bakar bisa kabur. Andoriu tidak ada dash sepertinya. Oh, Andoriu berhasil menyelamatkan diri. Masih bisa selamat untungnya, tapi retribution yang dikeluarkan oleh Zunes tadi menjadi sinyal juga bahwa Arashi mereka akan skip dari turtle-nya. Namun di sisi lain karena Andoriu-nya juga ada team fight, dia Hampir. dan sekarang lihat Arashi mereka yang unggul bahkan untuk turtle. Ini udah kumpul 5 di situ. Yap. Mereka sudah mulai serap. Ada satu lagi Apotrom Gua dia langsung didoakan sebentar di bagian belakang coba dari zaman kuasa mundur langsung melihat pula tapi Idong masih berhasil bisa menahan siapa yang ada di dalam area tersebut. Salah, harusnya nggak usah diperangin. Menjadi korban didapat tamburan dan Arashi berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa pemain. Namun 2 tukar 1. Navi sudah berhasil dihancurkan. Karstra maju tuh. Masih berdiri tegak. Itu dia turtle yang sangat manis tadi tanpa retribution loh. Thanks to Idok juga sebenarnya, dia begitu lama menahan agar mungkin ini nggak bisa maju ke depan juga dekat dengan area dari turtle. Ya, mereka sampai juga mendapatkan turtle sekaligus tadi ada pencurian. Purple buff ternyata yang sanggup didapatkan juga dengan Zunes. Jadi lumayan ada akhirnya ya game gold yang lumayan signifikan ini sudah mulai meningkat. Ini baru jalan ya RRQ. Sekarang level dari Andoriu yang tadi ini boleh ketinggalan. Karena bukan cuma dari objektif netral, mereka menang juga dari parlemnya dan sekarang lihat di arah mid lane. Mereka coba kicking sedikit demi sedikit aja walaupun masih belum berhasil. Dan area ini dijaga semaksimal mungkin. Kita nggak mau kalau kita tuh jebol lagi. Oke, sama-sama. Apa yang terjadi? Oke. Mereka berhasil untuk mundur kembali dengan sebuah serangan tadi dilakukan oleh Navi. Ya, tarik ulur ya. Nah, mungkin kalau kita lihat juga sekarang tapi juga Ya, Kirsten Cole tadi terlihat ada Spear of Destruction juga. Gagal sejauh ini sementara barusan Zunes mencoba untuk bisa masuk One Shadow tapi belum ada Shadow Kill. Sakit banget Zunes bermodalkan 2 item ya, Hunter Strike dan Maul's Throw. Penetrasinya cukup dan Andoriu. Oh, What? Begitu menyakitkan Mati. bahkan Shadow Kill. Walaupun terbagi dari damage-nya tapi terlihat impact begitu besar sama Paul dalam satunya pula. Berhasil mundur Ridok kali ini dan mereka tetap bisa menyelamatkan area mid-nya. Dan sering ke pick off aja Navi ini. bagus tadi tapi solo kill Zunes yang unggulin duluan nih walaupun pertanyaan akhirnya bisa bertahan ya. Trinity udah jadi menit 9 ya, ini menit-menit yang terbilang memang waktunya Trinity mulai komplit, mulai siap. Cuma di momen buat kayak gini tetap partainya akan unggul. Flicker. Udah mati lah. Terjadi bisa menahan Bentar. dari korban dalam area tersebut. Menjadi sebuah kerugian begitu besar untuk Warrior Hero. Apro kena, tapi aman. Destruction. Turretnya lepas. Oh. Kayak busanya lepas. Zunes membalikan keadaan dan menyisakan Gars sendirian. Ini 2 member lagi yang tersisa dari Navi. Mampukah mereka melakukan kontes? Beranikah mereka kontes? Andoriu. Yap. Tak bisa. Barusan. Wow. Ini sekali membuat tadi pergerakan dari Andoriu tertancap. Sudah bisa kerugian berganda didapatkan kali ini Arashi. Mereka pegang kendalinya. Om. ya ini sangat ya karena 1/3 tadi ketika tim fight-nya dan juga Toy yang punya damage yang sudah sangat memadai juga ada di sana. Kayak kita punya target nggak sih? Bisa langsung menabrak ke bagian tengah. Jadi Bawa kulit game lah. tadi Prince tumbang, tapi begitu banyak stock skill juga yang dibutuhkan untuk mengembangkan Prince dan sekarang dengan lane yang sudah dipegang oleh RRQ ini mereka sudah siap untuk kembali. Jadi tergantung dari napinya ya. Karena kalau napinya mau coba buat kontes juga di depan ya, kayaknya mereka akan sulit karena mereka punya item dalam dari itemnya. Ini mau nggak mau. Ini dan ya satu lagi bisa dipegang juga oleh Andoriu. Cuma volley defense ini loh yang bakal jadi penentuan bagi mereka berdua. Oke, sementara itu sekarang di atas ada Lord dan memang bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Navi. Tapi mereka masih bisa bertahan. Networknya jauh banget nih. 7.000. Ya langsung 7.000 lah. Iya. Tapi kalau untuk ngedobrak tetap masih susah. Tengahnya juga masih ada defense dan volley defense Zunes. Yap. Shadow Kill, the what?
udah susah dah. Tepat di depan mata dari player Navi lainnya. Sebenarnya bisa tadi pas dalam tubuh dari Kars. Sementara sekarang Kars yang masih berjuang. Namun sekarang Andronya harus mundur kembali. Tidak bisa ternyata walaupun gol Sparrow sudah dikeluarkan. Terlihat beberapa player dari Aradius sudah masuk ke dalam area pertahanan dari Navi. Oh, minionnya tapi udah bisa di-clear. Sekarang tugasnya adalah minion di arah mid lane mampu ke Navi untuk bertahan. Ya, 3 player. Gak ada badan. Sisa dari Navi. Bisakah mereka mempertahankan? Dimana sekarang Rusia masuk dari sudut yang berbeda. Terlihat tadi ada lompat yang memang sudah dilakukan. Dan Udah. masih kasih selamat. Sementara sekarang Andoriu masih berusaha untuk bisa menghilangkan karena satu lagi kata pula yang akan masuk dalam area pertahanan. Sejauh ini masih bisa dipertahankan pula. Andoriu berjalan. Oh, dikit lagi itu. Apa terampuan dia dari Dok? Tapi menuju ke arah yang tidak tepat. Namun poinnya berhasil solo kill terhadap Bukir. Ya, masih mencari bahkan. Lah kena. Oke, poin begitu baik dan selesai. Udah. Kalah dah. Itu dia Spear of Destruction dari Toy. On point pastinya sekarang dua yang berhilang dari Navi. Pressure tidak akan dihentikan, minionnya dikirim di dalam base bahkan. Hanya ada beberapa player kembali 3 player saja dan Navi yang harus bekerja untuk bisa mempertahankan lagi. Nice. Tapi Indonesia berhasil tidak kita sering lagi bisa dari Indo. Indo kan berhasil selamat. Dadah. Tapi tidak dengan base-nya karena tembak-tembaknya Toy Dia terhadap base terakhir. ke bawah pick off terus. Ke bawah pick off enggak main rapi. Hero kanan tuh hero pick off. Udahlah. Ya, udah salah tebakanku Dan sang raja dari ini. punya proses yang baik untuk ke depannya. Yap. Dan awal yang kita bisa bilang tadi sangat manis. Dan bagaimana sebenarnya ternyata tidak hanya bermain tetapi ada Hayabusa yang kita tahu adalah faktor pemenangan arah situ. Iyalah, pick off-nya jalan. Tadi kita bermain dengan sangat tajam dan mengcover satu sama lain. Akhirnya sudah mulai tampak dari RRQ bagaimana Rinci yang kejar dengan cover oleh rekan-rekan yang lain dan masih ada Rinci sana juga untuk menjadi penutup meskipun yang tumpang tapi base milik dari Navi harus hilang untuk game yang pertama. Oke. Tapi gue ngeliat gini sih dari Andoni ini. Gak tahu kenapa nih performanya Andoni kayak buru-buru banget kalau di depan ini. Ya, Terlalu memaksakan juga tapi beberapa pergerakannya juga oke ya guys seperti ini sekali berhasil di total yang pertama organ juga gitu tapi terus-terusan loh malam kayak gini. Mungkin kalau kondisi menang itu masih bagus sih. Ya. Jadi kan posisi yang lagi tertekan juga ya kalau sampai kena sekali snowball mah. pasti ada efek. Mau tim apapun bisa selesaikannya ya kan. Dari tadi akhir review mereka bisa secure itu semua dimulai tadi dari turtle yang kedua juga ya. Nah, kayak yang mereka dapat dari sana mereka kedua juga goal kayak dari Navi sendiri juga ternyata masih ada pressure dan meskipun mungkin sudah main bagus dari early game ya, tapi mid game ya kita bahas ini kan Lim ya kayak dari mid game yang harus bisa dipegang dengan Navi mereka nggak dapat sama sekali dan bahkan jatuh ke tangan negara ini. Sebenarnya di turtle pertama itu gue udah jadi tanda tanya nih. Laku biasanya dia akan paksa clear gimana pun caranya dia level 4 dan dia langsung masuk ke turtle di tengah-tengah keramaian. Cuman ya gimana ya tadi kalau alasan match sampai Cici menurut gue nggak pas juga gitu loh dengan momen Andoriu yang paksa masuk sendirian bener-bener sendiri nggak ada backup sama sekali. Tapi bisa dibilang dari Android sendiri masih juga berani ya terbukti dari total yang pertama itu 1 lawan 4 dari tengah dengan on cross retribution masih sempat dapat meskipun bukan juga dengan dia tapi minimal lah masih bisa dapat dan itu membuatkan yang lainnya masih bisa kejar ya. Tapi sayangnya dimulai dari total yang kedua ataupun total ke atas itu sudah kayak enak banget terus mereka juga selalu jalan satu sama lain Ya. ada yang dipatahin kakinya dari tadi dari awal itu XP-nya jadi badannya pasti minimal tadi. Harusnya tak boleh lapu lah kalau kayak gitu. Perlu badan lagi lah. Tadi ya tapi ya gue ngeliatnya dari RRQ sendiri juga mereka tuh seperti sosok yang lain penggunaan tank jungle yang beberapa kali dimunculkan sama RRQ kayaknya jauh banget nih sama performa Assassin yang tadi dimainin sama Junes. Tapi ya balik lagi kalau melihat dari momen-momennya tadi tercipta bukan karena cuma Assassinnya ya tercipta karena banyak banget dampak nih contoh kayak dari Lynch-nya ada di posisi yang beda sama Toy jadi dua damage duluan yang gak bisa diserang dalam waktu yang sama. Dan juga lihat bagaimana Igor ya secara positioning dia itu selalu berani untuk membadani karena percaya yang di belakang akan kita menyelesaikan objek kita dulu sebelum dia tumbang atau kalaupun dia tumbang ya selalu ada trade yang terjadi misalnya seperti Rinca tumbang tapi trade-nya lihat satu pemain yang tumbang di trade dengan begitu banyaknya pemain yang sampai Junes. Oke, sementara itu MVP kita player Toy.
Alhamdulillah, tuh jatuh jadi dia. tangan dari Toy. Ya, ini pemain yang tidak tumbang sama sekali, sanggup head to head juga berhadapan dengan tadi, dan sangat nyaman. Terbukti dari early game memang kekuatan dari Parsha dan juga Gatot Kaca ini bisa nge-hold begitu banyak. Ya penampilan cukup oke dari Andorio tadi. Sempat untuk match yang mendadak turtle, tapi dia sendiri pokoknya langsung dipegang dan arah RRQ juga. Karena RRQ mereka selalu berjalan secara kolektif barengan, dan Karsnya akhirnya menjadi tujuan utama untuk RRQ dipatahkan di explode dari Navi buat mereka nyaman tanpa ada di badan dari Navi. Gue sih ngeliatnya ya lebih ke Navi, mendingan pakai setup kick off gampang sih. Let's say cowok Kalea gitu aja lah, galak dari awal. Karena ketika dia main Hylos nih, yang dimana hero screening bukan hero agresif di early, mereka coba tabrak-tabrak sehingga Araki itu selalu dapetin momennya. Om lihat hidupnya aja tuh susah banget di depan untuk ditumbangin. Ada bisa kembali ke hidup juga kan tadi sebenarnya ya. Tadi di momen Prince memang pakai flickernya ya, langsung tabrakin. Tapi karena sudah sedemikian jadi juga, dan adanya kombo antara Gatot Kaca dan juga yang kita bilang tadi, buat pemain dari Navi kan nggak bisa langsung kabur. Mau nggak mau mereka harus lipat di area dari jadi sudah dikatakan tadi. Dan kagetnya ketika masuk dari Zunez tadi, pas banget dengan bayangannya connect ke CV, Shadow Killer cukup. Itu karena dampak dari Zunez menurut gue juga tumbang dari awal loh. Ini bagus banget ya. Udah ngejar Rins yang satu ya. Aimnya luar biasa loh. Observasi bagaimana prediktifnya, bagaimana dia harus menempatkan dari instruction-nya itu bagus sekali. Mantap. Oke. Tapi kita akan lihat juga loh untuk item build ya. Sebenarnya tadi yang saya pengen juga bahas ini loh. Gue ngeliat beberapa kali Lancelot ini bukan cuma dari Navi, tapi hampir semua Lancelot. Fury Hammer di awal. Buat gue, kalau menurut gue ya, opini gue berarti Fury Hammer ini ngebuang gold banget om, karena harganya lumayan mahal dan itu nggak bisa dijadiin apa-apa kecuali mau bikin full damage. Ya. Ada sih, memang ada beberapa lah ya, tapi ya biasanya War X Tafus dengan Bloodforce jadi coba nih buat item pertama juga. Mungkin di sini dari Andoria mengejar untuk damage-nya, karena mungkin kan di early-nya masih belum terlalu bisa kan damage yang maksimal juga. Dan ya Karit dengan build yang agak standar di berarti ya, bukan yang Ancient Talisman itu itemnya nggak sedikit beda dengan itu. Betul. Ya, ada build modern nih, ada yang standar nih pasti ya buat build dari Karit itu sendiri. Kalau dari emblem setting kita sudah sedikit pembahasan juga dari Rins dan juga Idok yang menggunakan Tenacity pasti ini menahan the pressure yang akan diberikan dari Templon juga. Bahkan untuk Cici dan Res di full merah ya, soal ya ada juga merah lah sekarang. Fighter. Fighter itu banget dan fight pakai baju. Jadi efek-efek lifesteal yang dimiliki pastinya akan bisa mendapatkan Cars mendapatkan dua hero ini yang memang fokus mereka dalam build ke War X, baru mereka akan sangat sustain. Iya, jadi nafinya menurutku yang mereka tertinggal ini karena tombol efek juga sih. Benar. Dan untuk Cici ya, gue ngeliat dari beberapa player tuh ada yang pakai Inspire juga di dalam pertamanya, ada yang pakai cooldown. Jadi kayak di 40% cooldown Cici, Yoyo Blitz-nya tuh cooldownnya tuh 2 detik something, ini cepet banget untuk spam dari Yoyo Blitz. Dan ya balik lagi ngomongin soal performa dari kedua XP ya, damage taken dari Kars ini udah banyak sih, dia udah ada di depan dan udah nahan badannya hampir sama loh om, kayak Hilo Shafro. Tapi bisa dibilang ya, karena ada Cici yang diambil dengan Arat gitu, ini kayak Hylos udah laku-laku kalau sudah sampai dekat ya udah gitu. Dan kita tahu banget kan kayak waktu Hylos ketemu dengan Cici karena dari controlnya dengan HP yang betul seperti kan ada jauh lebih cepat. Jadi memang ya Cici ini seakan-akan menjadi monsternya juga itu karena dia itu untuk over tank, bahkan untuk juga buat kata aja aja kan Betul. akan ayo kan sekarang. Betul. Ya. Makanya gue tadi sempat kaget. Tapi yang lebih bikin kaget itu Baxia. Karena Baxianya tadi itu sampai phase kedua baru di ban. Gue ngeliat karena kemarin baru mulai kan MBL ya. Nanti kita ambil dari kompetitifnya MBL dulu. Baxia itu kalau lepas udah pasti langsung diambil. Tapi kali ini beda nih loh. Beda cerita nih, memang beda wilayah, emang beda priority-nya. Kadang yang di MPL nih misalnya nih, kalau misalnya sekali lepas itu bakal diambil terus-terusan. Tapi kalau di MPL enggak, memang ada habit yang berbeda di antara dua liga yang berjalan. Tapi menurut gue juga kenapa Baxia mungkin nggak diambil tadi, karena mereka nggak prior buat yang di awal.
Kalau mereka dapetin cici di early, mungkin pick 2 ketiga biasanya nih kan kombinasi nanti jatuhnya. Si yang Kimi langsung keluar bareng-bareng juga ya. Karena ada cicinya, jadi akhirnya nggak efektif. Mereka dapat payung banget. Jadi agak susah ya pastinya ya. Wah, Iya. tapi tenang aja nih kalau yang nggak susah device-nya mereka nih loh. Jadi nggak bikin susah pastinya. Nah, walaupun main di GH nih, nggak susah nih. Nggak susah Betul. nih ya. Jadi teman semua, walaupun mereka main di GH, tapi tetap device yang digunakan kasih tahu Om Wawa, kasih tahu Om Wawa. Bisa banget ya, karena Samsung Galaxy S25 series jadi HP andalan nih para pemain motor game. Betul, pokoknya smartphone itu powerful karena dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy dan juga sudah 3 nanometer yang menjadikan ya prosesor tercepat di Samsung Galaxy. Jadi pokoknya kalau nge-game itu bakal smooth banget dan juga aktif. Ya, jadi buat teman-teman semua, let's go lah. Pak, mau main Mobile Legends lah, pakai apa? Dan Samsung Galaxy. Samsung Galaxy S25 series. Kalian mau main kayak toy tadi yang sekali tombak langsung kena. Kena. Kalaupun emang gak kena, jempol yang kalian yang salah. Kenapa-nya Jadi, betul. buat kalian semua juga tuh yang tadi udah ada tuh QR code-nya di bawah. Nah, langsung di scan QR code aja. Langsung. Langsung ya karena banyak banget nih promo-promo. Iya, juga. betul. Nih khusus untuk penonton MPL ya bisa dapetin gratis travel adapter 25 watt dan klaim pakai Ya. kode kreatif MPL S25F. Nah ini bisa dapetin tadi adapter ya. Terus kalau model kita Galaxy S series juga itu bisa kunjungi di booth Samsung Store terdekat karena experience Ya. itu ya di sana tuh banyak dijelasin, nanti kalian tuh tinggal tanya-tanya aja untuk apa sih yang baru, apa sih yang bagus dari Samsung, nanti akan dijelasin Ya. semua. Fiturnya kan ya, karena fiturnya loh. Ada Fiturnya apa tuh? Demi live yang bisa Wih. ngajak ngobrol kan, bisa nanya-nanya kan perihal gaming itu seperti apa. Nanti boleh Ya. coba. Kan kadang ada yang Saya dropper gampang sih dong ya. caranya. Ada yang Betul, dropper betul. tuh. Lalu mau ngobrol sama orang, bisa ngobrol sama Cepini aja bang. Bisa. Kalian kalau beli sekarang juga bisa langsung mendapatkan promo cashback hingga 1,5 juta rupiah guys. Jadi bulan beli karena promonya itu sampai 15 September 2025. Jadi tunggu apa lagi, beli sekarang dan kunjungi itu ya samsung.com/id atau scan tadi QR code-nya yang udah disebutkan oleh Liv, atau juga bisa klik link yang udah kita pin di kolom komen nih ya, ataupun di deskripsi di YouTube juga udah ada semuanya. Jadi Anderson You with Samsung Galaxy S25 series. Harus melek teknologi ya sekarang ya. Harus. Jangan kayak wah ada yang baru, udahlah nggak usah lah, gue mah yang lama-lama aja, jangan dikejar deh, harus dikejar ya. Dan yang harus kejar bukan cuma dari device, tapi dari Navi. karena Navi lagi ketinggalan satu game. Nah itu balik lagi untuk Navinya sendiri, mereka tuh kayak kemarin dibilang jadi tim yang wah di calon, kalau kata seperti ya calon Calon. juara nih katanya. Cuma kan ya sekarang baru di ketiga dan RRQ ternyata menunjukkan perkembangan mereka nggak stuck juga loh. Ya. Karena itu tuh berapa ya? Cuma satu season kayaknya ya Om Wawa ya. Mereka itu ada stuck dan juga goyang parah waktu itu ya. Cuma satu season ya kalau nggak Mereka- salah. Tapi ya terus-terusannya wah start mereka tuh selalu baik walaupun mungkin ada kalah gitu. Tapi ya progres gitu dan Navi karena mereka baru mendapatkan Ya. kemenangan yang bisa bilang cukup dominan pikir ya ketika mereka baru debut juga di MPL. Tapi tadi berhadapan dengan tes sesungguhnya buat Navi dan mereka tumbang dan sekarang sudah mulai harus memainkan sebenarnya faktor-faktor dari pick and ban juga karena kita tahu salah satu power pick untuk si tes ini itu adalah Hayabusa. Kita udah tahu banget Hayabusa ini yang menciptakan kondisi kemenangan pada Arki Hoshi sebelumnya ya sebelum sekarang juga. Jadi bisa masuk ke radar mungkin kalau memang mau di-ban atau apakah tetap dengan memainkan asas yang biasanya bisa dipakai dengan Andorio. Tapi yang pasti 100% di Andorio itu asasnya kita membawa masih 100% dari MSU. Dan masih Wah, bawa itu- kemarin juga kan. Itu susah sih om, karena bakal masuk ke radar band ya untuk Nissan Chen sekarang. By the way Nissan Chen buat teman-teman yang nggak tahu ya itu pernah hotfix juga. Di growth-nya itu dikurangin. Tapi kalau misalkan melihat dari competition yang berjalan, dari rank games juga setelah ada hotfix, Nissan Chen ini tetap jadi prioritas. Walaupun memang sistem early game-nya ini nggak sekuat dulu. Cuma ya tetap aja kalau sakit ya sakit. Kita kayak kemarin kapal ya.
Navi ya, karena mereka cukup nyaman ternyata dengan blue side Bang. Ya, mereka tetap dengan tulisannya perspek 50% loh. Priorkan under you. Dan tetap dengan tersebut sementara sekarang RRQ sih. Naik lagi ya. Second pick selection untuk RRQ bertambah lagi. Karena gue ngeliat dari RRQ ini di semenjak adanya coach SQ ini bisa counter draft dengan sangat baik, walaupun kalau kita tarik di beberapa season lalu memang win rate first dan secondnya itu sama-sama tinggi. Cuma ya untuk di patch sekarang ketik itu punya keunggulan tersendiri dalam tanda kutip. Mereka harus terbiasa juga melawan Binningnya sama ya. lumayan on meta gitu. Let's say Fanny, Sunshine dan sebagainya. Cici Universe. Akhirnya menjadi prime. Lance kanan. Karena dengan Kan. mereka bisa mainin Baxian ini yang tadi kita bahas. Ya, Apalagi tadi yang mengagetkan kenapa mereka nggak ambil Cici juga gitu. Karena mereka sudah ngebani Rangers tapi mereka nggak main buat Lance Parsa kanan. dengan mereka tadi mengamankan main slot untuk di awal ya Om ya. Atau Gatotnya diambil. Mana itu orang? Atau Gatotnya diambil ya. Beda lagi nih. Karena bukan main Parsa. bisa jadi Lancelot diambil karena bukan ternyata Wah, bagus bahkan sekali. Lancelot ditawarin loh. dan menurut gua Assassin keturunan Arlott sakit banget ya di early game ya. Cloning dari Arlott dengan satu kiri Baxia loh ada. itu tetap menyakitkan. Ya Gatotnya diambil combo cicinya. Dipilih bersama dengan siapa dulu nih sekarang? Main Assassin kan sudah ada Moskov. Arlott. Karena Moskov bisa kalau mau ngambil. di laning phase yang Tukar hero jadinya. Arlott masih cukup strong dan dibilang tapi Arlott masih punya kategori masih flex dan juga masih bisa menggunakan senjata. Gimana kalau Baxia nih masih open juga kan Baxianya, XP-nya udah di damage tapi ternyata Woi, Selena Ukir. seperti dari Ukir ya, karena Selena sebenarnya tuh di luar radar. Dan oh iya by the way ada combo yang enak juga dapat kaca Selena Unbreakable, punya range yang lumayan jauh dan efek count-nya itu cukup memberi waktu sampai grow dari Selena ini kan melesat. 3 kiri udah kuat nih. Bola bisa dipakai dengan Navi sekarang dan call AOV terus dia tadi antara Helena Lance kanan. Lancelot ternyata itu masih untuk RRQ dan ini harus berhati-hati Lancelotnya karena yang mau di burst siapa dulu nih karena itu hanya nomor Gatot kan udah menjadi 2 aja doang. Baxia di Jadi band. hero-hero yang menjadi pengalihan isu lah dan menunggu lah kita harus menunggu dari Navi. Atau mereka mau sengaja biarkan Baxianya. Tapi tak mungkin. Sementara band di fase yang kedua mungkin mulai target RRQ dia bisa tutupin dulu nih jungle-jungle-nya yang nggak enak mungkin matchup sama Lancelot. Salah satunya gue bisa bilang Assassin enak untuk lawan Lancelot. Joy dia punya dash yang banyak juga, menghindari Tomros, menghindari Fight Execution, Ya. yang lumayan mudah lah Joy. Tapi ternyata Fredrin jungle tech yang gak lepas Kayak dia Cici. lekang oleh masa. Moskovnya diput. Bahkan respect yang Moskov yang jadi MVP ya pertama tahun kita satu sama sekali juga dari Aoi. Masih ada Hayabusa kalau mau ngambil resiko sedikit buat Hayabusa bisa cover dan parkir. Tapi resikonya pasti ketempel dengan Arlott ketika progres untuk mendapatkan performanya adalah dengan dia. Jadi kalau mau band satu tank jungler lagi ya Baxia. siapa masih oke ya kalau memang Navi akan bergantung dengan mereka. Ya, tetap ya kita bahas tadi di game pertama Redri tidak ada Lancelot, tapi RRQ langsung respon cepat ya Om. Keluaran di game kedua mereka ambil Lancelot, mereka ban langsung. Oh, Baxianya yang diambil kanan nih, asik nih. Ya, kita akan siapa nih kalau kita bicara yang lain lagi nih ya selain daripada Hayabusa ya Gurit kenapa yang kemarin dengan pasif 3 kali Itu juga enak tau. Kanan Baxia nih. Pas ngomong-ngomong bener ya, setup Malah diambil Baxianya. Ambil Baxianya, Bro. biasanya miss, Baxianya diambil. bisa maju. Ini band Iya, bisa Baxianya diambil nih. sempat debut kemarin Romar. sama Ido. Oh, hari ini dulu. Biar juga sementara Arif kayaknya memang ketika ada Lancelot di jungle pasangannya nih sama Arif enak banget ya. tapi benar sih Doi Baxia nutupin Granger ya. belakang juga kan nyari pakai Aduh, aku kenapa kanan kuat banget ya mau bilang Baxia ya. bisa ya Tapi resiko nggak sih Om ini ada mereka mengambil Joy, tapi tepat di seberangnya itu udah ada Arlott Om. Kita tahu bagaimana Joy yang sekarang kan. Tidak ada imunitas kehidupan dulu lagi. Dia masuk jadi kipas di mana? TG ya. ya dan bahkan last pick dari RRQ nih ya
Bahkan sekarang Grill. Tigreal lagi. Gimana? Ya. Saya Sulit lumayan nggak sih ini? harus timing masnya pas banget sih Bang. Kalau sampai ada miss timing atau putus nanti dari nya pasti bakal pas. Oke, Jadi bahkan kalau gue beratnya cukup ngeliatnya, resiko nih. gue ngeliatnya gini sih, mungkin kalau untuk Joy-nya ya, jadi dia bener-bener akan ngincer break line-nya only, ngincer Parsha, ngincer Harith, paksa gimana Tigreal-nya nggak buka duluan tapi ngejaga. Nah, ketika momen Tigreal ngejaga, Cici, Ranger, dan Gatot Kaca makan depan, itu enak banget. Tapi kita lihat sesaat lagi nih akan seperti apa lagi pertandingan di Jeep yang kedua. Apakah ini akan berakhir atau memang disamakan dulu kedudukannya oleh Navi? Jadi langsung saja game yang kedua kita berangkat menuju ke Land of Down. Karena Land of Down lah yang akan menjadi saksi bagi game kedua kita. Arakim di game pertama tampil juga sangat-sangat baik, tapi reset dulu nih. Sekarang tukeran Assassin Line Slot dipegang teman-teman dari Arakim. Ya, kita harus melihat sebenarnya untuk take over permainan dari Selena itu sendiri kan kita tadi hero yang lumayan serem, apalagi kalau sampai mendapatkan kesempatan snowball. Itu yang harus kita nantikan dari Navi, apakah mereka sanggup untuk membuat skenario di mana Undir dan snowball dengan Selena dia atau minimal mungkin possible di bawah. Tapi kalau gue tambahin dikit dong, kalau Selena itu serem dalam tanda kutip kalau row-nya kena. Nah, kalau misalkan nggak kena itu juga agak susah loh, karena deliver damage Selena dia by range. Hampir. Ini adalah setelan emblemnya yang memang sudah digunakan oleh masing. Lumayan sadar sih kan dengan Mage Emblem dan juga Rapture untuk Doctor dan juga Mid ya Undir dan juga bersambungkan Andorio. Builder's Blessing pasti dipakai untuk bisa membuat Selena ini lebih mobile lagi, mobilitas tinggi untuk bergerak entah ke EXP nanti apakah ke Gold. Sedangkan ternyata ada versi lokal yang dipakai oleh Shiva agak sedikit seperti nah Ya, dia nyari suspend landing-nya kan. Sementara untuk dari Tigreal-nya Idok ini seperti biasa nih, plastik dari Idok pull yourself to gain. Dia bisa flicker dengan lebih cepat nanti, apalagi kalau ada full stack Idok. Wih, sakit banget Idok. Wow, Idok masih berhasil selamat Idok untuk kali ini karena sekarang Andorio Mati. sudah bisa aja connect. Mati. Udah connect pasti connect. Mati. Masuk dari titik buta tadi, row yang hadir dari bagian belakang, nggak expect pastinya dari Zunes. Pas banget juga momennya di mana Turtle muncul, so Navi mereka akan setup lebih cepat. Ya, dan mereka berhasil harusnya bisa mendapatkan arah satu turtle yang pertama dengan tadi setup dadakan ya. Mungkin kalau ada Selena setup dadakan aja siap aja orang-orang. Apalagi tadi tumpangnya juga hampir di menit yang kedua ya, jadi tidak ada kesempatan dari Mercedes kita coba lagi sehingga Turtle memang harus diberikan. Dan itu Selena sangat cepat untuk bisa membantu pengambilan dari Turtle juga. Dan Odin prediction kita ternyata jatuh ke tangan Arjun ya untuk prediction di game kedua. Itu kurang sedikit. Oh, mungkin karena dampak dari game pertama, Arjun mendominasi habis kan. Jadi aku dari suaranya juga akan berpindah. Cuma di game kedua nih mungkin Selena-nya juga boleh-boleh. Dia selalu bisa melepaskan arrow dari titik-titik buta pemain-pemain Arjun. Contohnya kayak tadi dari belakang, dari area Arjun sendiri yang gak akan expect karena dia bisa juga di bagian kanan. Dan ketika ada Selena, mid-nya ini enak banget loh, mereka menang kiri kanan. Mungkin kontrol ya, itu kita lihat sekarang juga bagaimana trafficnya untuk vision juga. Dan dia berupa akhirnya dari pemain-pemain Arjun harus ngambilin tracknya juga selain daripada harus bisa menghindari arrow yang dilepaskan dari juga. Ya, Idok udah level 4, Idok siap untuk bisa menyedot siapapun nantinya ya. Dengan satu implosion yang memang dia miliki, tapi si P masih stay, masih nyaman, aman, tentram, damai di dalam landing yang dia punya. Kayaknya ditahan aja sih implosionnya kalau memang gak ada momen untuk makan bola banyak ya. Kayaknya begini nih. Ya, Zunes kepada lain, Zunes berhasil dapat. Mati. Zunes selamat. Wow, Zunes permainan yang cukup baik tadi ya. Timing puncher yang sangat-sangat perfect. Buat dia nggak tumbang sama sekali. Tapi ini baru lagi nih Om. Bukan James Bond, bukan Starlium, tapi Concentrate Om. Mati Kars. Ternyata nih, si Karsnya memang benar-benar spesial dari EXP yang tidak ada di luas apa. Oke, Andorio nggak mau maju. Terlihat Res yang memang sudah standby loh. Sudah standby. Ini kalau kita lihat dari setupnya sebenarnya itu posisi panas mas. Ya, mau sakit banget pada Asrakan di ujung belakang namun kepada berbeda Idok. Menjadi satu orang yang benar-benar kedempet di bola ke arah dari Afro.
Mereka belum menyerah, mereka mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya ke area Netherfall. Bisa melemparkan Mr. Retri. Udah mundur lah, udah 5 loh itu. Apa masih mau masuk Andrew-nya? Apro itu dia, itu OG dan Retribution yang under pressure bisa dibilang dari Zunyas membuat akhirnya miskalkulasi dan ya memang nanti ini kuat banget ketika momen-momen objektif ataupun luar dan sebagainya. Ya, mereka kayak ready banget ya dengan objektif seperti itu. Tapi RRQ juga mereka juga banyak mempress pemain ya, jadi secara kuantitas kita melihat tadi RRQ mereka sangat menang karena bahkan Toy juga join ke poin kedua. Jadi sejauh ini Navi mereka masih cukup bisa berkembang di early game. Tinggal bagaimana apakah kembali nih Arrow dari Ukir bisa kena ke siapa dulu kali ini. Karena Shiven lumayan lepas tadi di bagian top tinggal dengan Toy. Ya, Ini yang gue maksud tadi nih Om, karena kita sempat bahas War X dari Lancelot kan, kalau pakai Queen Hammer jadi lebih lama, Zunyas itu nggak pakai Queen Hammer Om. Ini dia langsung sekarang dan jadi dua. ini sekarang retrinya udah dipakai loh. Untungnya gagal tadi dijawab oleh Indox. Sekarang Federasi kepada berbeda ukirnya. Masih berusaha untuk dan juga berhasil menyelamatkan Jin. Vengeance tadi ternyata di rest. Hampir terjebak di area outer Harpin. Masih ada flicker tapi ya mau nggak mau harus dikeluarkan juga dan sekarang lihat benturan dari Araki menuju ke arah Goblin. Yap, Slive tertekan, Slive dalam bahaya. Slive benar-benar disambangi oleh dua player sekaligus. Zaman Force tadi terlihat di area Belum eranya CV nih. Ini nggak ada korban sama sekali ya. Bahkan sekarang ya dari Araki mereka mau motion map-nya. Ya tarik lagi, walaupun nggak ada korban. Oke, Zunes, one situation, Phantom Execution kembali lagi menuju ke area aman dari Zunes. Ini match up yang cukup ini ya. Dan tempo pengambilan objektif saja. Ya, kalau kita lihat semuanya coba untuk dimainkan dengan RRQ. Karena JP-nya memang di pressure, bahkan untuk top targetnya harus hilang sekarang bagi Navi karena saya tahu. Ini mungkin yang bisa dengan Navi adalah menang karena terlalu cepat. Ya sudah kedua cara Karalin, ada Abyssal Trap juga tadi langsung dikeluarkan. Sementara sekarang dia ada tengah coba lihat Zunes. Hampir Mati. saja, tapi tidak ada lagi Tondros dan berhasil solo kill tadi dari Antonio. Zunes harus merasakan akibatnya bahkan final sniper tadi di area dari Pondra. Sekarang Vengeance sudah join dengan pertempuran PDS lagi kombinasikan dengan zaman Force. Karsnya pun masih berhasil selamat tapi tinggal untuk waktu yang lama. Apro gagal untuk bisa melindungi sementara Ukir masih ngeker dari kejauhan. Itu dia Rins yang dapetin free hit-nya. Dan sebelumnya juga ada momen yang gue bahas di mana Rhythm of Joy bisa mengejar Ido. Oke, Ido. Udah waktunya CV. Belum ada Skypiercer tapi. Mau tidak mau Purify digunakan. Masih aman dan sekarang lihat terpelnya nggak akan dilepas walaupun pressure dan Ido pun visionnya tetap terbuka dan Araki bisa contest kali ini. Yang sekarang pertempuran akan kembali terjadi. Apro-nya sempat bisa melakukan apa lakukan siap pada kali karena dua player tapi sekarang Apro-nya malah langsung menghilang. Serta belum jadi limit siapapun. Zaman Force untuk standar dia akan selesai dipegang. Tapi kontrolnya berhasil diamankan oleh Zunes. Rins yang berhasil untuk kabur. Andor ini bisa Mati. kembali ke arah dari Toy dimana Toy sekarang masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya sampai terakhir tapi Toy gagal untuk bisa kabur. Ngeres mendadak hadir. Under you down. Timing flicker yang begitu baik dari Rest karena pertukarannya terhadap Andor ini. Dan lihat pergerakan Rins cepet banget, dia langsung clear, ambil orange buff-nya. Bahkan bawahnya pun dikontrol. Walaupun hati-hati sekarang sakit juga nih. Mantap. Speed of destruction di game yang pertama dibalaskan oleh Abyssal Arrow yang mengenai juga ke arah jungler. Nice. Tapi ini lumayan sakit juga ya ternyata untuk Karca sendiri yang sanggup untuk melihat terhadap dengan assassin berarti dengan force yang sudah ada di level 10 juga jika kalau tumbang untuk Zunes jadi gold gate-nya sudah mulai bisa kejar juga tadi ya kita kasih ditimpang tapi ada sebuah kejar berkat pastinya Selena nih dari misal Arrow yang bisa connect secara terus juga dan bahkan mereka punya badan yang rela untuk tumbang Apro juga jadi lama pastinya proses pengembangan Apro dan Karsnya udah mulai bisa mengganggu hero-hero lepas dari part attack bahkan sama assassin sendiri untuk bisa biasa Marlene itu masih belum ada adegan macam itu kan Bisa dia. dari farming dan juga sebelum kontrolnya lagi jauh dan gue rasa memang akan ada tipe di arah mid siapapun yang ngebongkar mid di luar mereka akan lebih unggul. Yap. Apalagi dengan menggunakan Selena kayak begini ofensif bagus banget sekarang, Dok. Kurang ke kiri sedikit tadi Dok ya. Kiri dikit Anginnya kedorong tuh. tadi. Anginnya kena. Hampir.
biasa ya. Tapi itu dia Tigreal dari Idok ini salah satu power pick juga loh, jangan salah. Mereka sering banget mendapatkan kemenangan ketika Idok pakai hero system Tigreal untuk backup ataupun untuk offense. Kita melihat Sekarang mungkin dari kartunya sendiri hanya akan dulu ini kapan ya kira-kira ada Gaussian yang bisa tercipta juga dari game baru bisa masuk. Yap. Oke. Sejauh ini masih standby semuanya, masih cukup adem ayem loh. Oh, dulu tapi Idok ketahuan, Idok terlihat. Ini nggak boleh berhenti gerak sih. Sebentar aja berhenti gerak, tiba-tiba Ukir udah melepas raunya untuk ketat. Kenapa ya? Kalau Goldman itu lebih sering kena, lebih sering ngedeketin terus. Niatnya tuh pengen kabur sebenarnya. Gue juga tahu niatnya mau hindari, tapi malah ngedeket. Biasanya kayak gitu tuh kejadian. Entah Goldman, entah Jungle. Tapi kalau Jungle tuh enggak, Jungle assassin aja di sini. Itu kayak ini ya, teori-teori hipnotis yang namanya Franco juga kan. Oh ya, ini ada Lord yang Lord yang keluar yang memang masih jadi tarik dulu tuh ya. Nah, juga tapi mereka sekarang napi kayak mereka Wah. Ukir sampai flicker loh dia. Ya, dia pakai flickernya untuk kabur dan itu jadi satu informasi yang lebih mahal. Gue kalau udah dengan flicker ya, entah kenapa di kepala gue langsung ada rin sebagai flicker. salahnya ringsnya purify nih, Le. Makanya itu yang bikin gue kayak udah kehipnotis gitu loh. Rin itu sering banget pakai flicker ke depan soalnya. Apakah Rin akan menjadi duta flicker, Lip? Duta flicker Hampir kan? sih, hampir. Dipotong dulu. Oke, di depan yang lain Andorio berhasil ditangkap oleh dua merah dan ini menjadi kerugian sangat besar. Mau tidak mau loket pertama apa yang akan terjadi Harusnya. mereka untuk mengganggu pemain dari Ararville bisa mengamankan darah dari Lord tersebut. Tapi 4 melawan 5, sementara Nabi nggak akan berhenti. Nggak akan Pukulin aja orangnya terus. Mereka mau start kontes. Yap, 15 detik lagi. Masih ada waktu yang cukup panjang untuk Ararki. Bisa mendapatkan Lord tersebut, tapi Lord yang reset. Resnya berusaha untuk bisa maju. Karsnya menyisakan sedikit SP kembali. Tapi Federal Strike sudah terlihat. Lordnya harusnya berhasil diamankan dan Sunes berhasil mengambil Lord tersebut. Tadi mereka nungguin cooldown dari Retribution Yuji. Waduh, kena dua orang tapi belum begitu berasa. Bahkan sekarang dibalikin kah? Res, minus Res terkena tadi karena satu player. Tapi Resnya berhasil mundur untuk Apro-nya menghilang. Sebuah follow damage yang begitu baik. CV-nya ketangkap lagi. Tadi Idok mendorong mundur, mendorong masuk ke dalam salah satu tertarik tapi malah Idok yang Nice ya. menghilang. Follow up war-nya bagus RRQ. Dan Idok dari sekian banyak pertempuran yang terjadi, Idok fokus untuk menangkap CV di bagian belakang dengan informasi tidak ada purify. Maka dari itu mata Idok itu nggak lepas dari CV. Dia nggak peduli siapa depannya, yang penting CV tertangkap. Ya, ini bagus banget ya. Kayak ngebuang flicker pun tapi yang tumbang itu adalah si Hero. Mana ada? Waduh, gimana sekarang Mas? Pak lain? Iya, makan lele dulu lah sambil jalan. Itu guys, biasa. Cuma ini kayaknya terjadi di dua lokasi yang berbeda. Hitnya tadi ada pressure dari Andrew, atasnya pun lagi didorong oleh bentukan dari Araki. Ini penguasannya harus benar-benar geli untuk keduanya. Tergantung dari Andrea jangan sampai juga dia kembali pergi ke kamar. Tadi sayang banget ketika dia lagi ada di bagian proses kita ada di game terus tapi untuk real time dari race-nya dia masih lebih besar kepada RRQ 69%. Angka yang saya bilang cukup signifikan, hampir mendekati bahkan sudah melewati 71% RRQ. Dan lagi-lagi kalau mau memanjangkan time untuk Navi ini harus bersiap-siap Andorinya akan digengsin berkuatan. Ya. Kembali ada Mayem, kembali turun tempo. Tapi Zunes udah siap menabrak nih, kita lihat. Akan menjadi milik siapa? Dari babak ini karena sudah standby tapi barusan babak menjadi milik dari Zunes. Karsnya berusaha untuk bisa menghantarkan damage tapi baru teman Slash masuk dalam tubuh dari Sive. Sive gagal. Kerugian begitu besar tidak semakin dari Navi. Walaupun Freshnya pun menghilang tapi Toys tidaknya untuk sekarang berhasil tadi mendekatkan jaraknya menuju ke arah Kars. Dan solo kill. Udah mati. Andorio selamat. Andorio solo konser. Udah kosong. Tapi Kondros, apa yang terjadi? Tapi Bestia terbuka lebar. Satu kali
tak full. Maka sekarang Andorio masih ada webnya dan kembali dari poinnya masih berpoin untuk bisa mendapatkan kemenangan secara cepat. Aduh, kitnya pun down. Ah, No option bisa kan didapatkan RRQ. Oh, enggak, ada save ya. Ada save yang bisa defense kembali. gila, aduh, Navi ngapa nih? Oh iya tadi habis tuh apakah mereka bisa bikin field goal? Karena memang mulai muncul dan fokusnya mungkin call-nya atau komen dari RRQ adalah kill orangnya. Oke, maka dari Toy-nya pun dia nggak fokus ke objektif. Oh ya, kita akan reset lagi, kita akan tarik lagi sekarang gamenya untuk lebih lama karena Lotto muncul harusnya akan dikontes nih dari kedua pihak. Jadi solo kill yang manis juga ya. Dari Andorius sendiri tadi yang bisa dapatkan. Tapi ya sejauh kita melihat ada ngomong cek mereka dapatkan, mereka harus bisa jauh lebih lagi untuk memaksimalkan keunggulan yang sudah mereka dapatkan. Apalagi mereka punya hidup, mereka punya Tiger dan Potion di mana mereka bisa eksekusi siapapun yang sedang berjalan sendirian juga, tidak perlu beramai-ramai yang tidak bisa lawan. Tapi kita melihat perform Rest yang menurutku di game kedua ini sangat luar biasa dengan armor dia. Targeting dia ke belakang langsung ke Shiva itu sangat mahal sekali dan itu membuka peluang tadi untuk RRQ bisa mendapatkan top star dari Navi. Dan dengan Lot sekarang yang mulai di setup Rasa mati. Sakarnya bertahan, tapi Reza langsung Retrinya. Toynya dibunuh dulu dong. Ah. tapi tidak ada waktu yang lama. Toynya berhasil langsung dilumpuhkan dengan sangat cepat. Di dokter tinggal ada satu Toynya nggak dibunuh dulu. guna untuk bisa mengcover pergerakan. Andorius save the day kali ini ya. Kita tahu Navi tadi mereka under pressure banget. Tapi ya ketika Retribution dan Andorius menang dapetin worknya seenggaknya Navi punya nafas yang lebih panjang walaupun gue rasa Lordnya juga ini akan lumayan full. Mungkin gak Kars udah mulai mengawal. Waduh, Karsnya sudah mulai mendekat. Karsnya mau ngejar kah? Enggak ternyata, karena mereka pun kehilangan 3 player dan itu pun harus ditunggu. Kita menjadi Lord yang free sebenarnya. Nah, tapi itu Nino sangat membantu juga ya. Kalau kita lihat dari banyak Toynya free hit, bro. Son Arrow tadi dari instant pick up secara langsung. Dan sementara untuk di belakangnya diganggu. Karena ada Andori juga yang masuk dalam belakang. Jadi, sebenarnya sebagai play yang sangat manis dari situ. Navi juga yang sudah mereka melakukan sebenarnya target dari Diesel Arrow tadi. Dan baru dibilang, kita baru mention tadi Rest terus buat targetnya di belakang. Ternyata kalau memang dia bisa di hold di depan dan tidak stabil sebelum di belakang, hasilnya bisa berbeda. Tapi Navi masih ada chance untuk kembali dari belakangnya. Makanya pokoknya mata di Andorius deh. Gue ngerasa hidup nih. Kalau memang dia susah untuk masuk ke belakang ya, kenapa nggak coba untuk nge-backup aja kok? Ini bisa untuk nempel ke arah Junes menunggu Andorius masuk dan Andorius Licin. Selamat. Dia ada dia licin banget. Duh. Kayak mau ditangkap lumayan sulit. Masih ada open vision dari trap demi trap. Kita ada juga. Jadi lumayan masih terbuka lah, dan map dari Navi sendiri masih cukup terang. Bisa langsung dapat dengan orang itu bahkan yang harus sangat hati-hati karena sampai sekarang sekali saja mereka men di mereka akan manis dan sangat besar ya, karena untuk game time-nya pun sudah hampir di kontennya bakal lama banget ini. Dan gue Raw udah connect lagi. Res masih berhasil pergi. Nah sebentar, wow Zures. Lucar tadi terlihat Phantom Execution. Masih ada Tonros. Namun sekarang waktunya untuk mereka bergiliran ke mereka. Tapi tidak masuk link motion begitu baik dan ini dan kombinasi langsung diluncurkan langsung saja. Mereka mendapatkan 3 player dari Navi. Sebuah hal yang betul luar biasa dari Dok. Kombonya nggak jalan dia. Free Fight Toy masih ready untuk team fight. Rins masih ready untuk team fight. Dan karena Lord belum ada. Beliau tangkap. No. Andoriu, apa yang terjadi? Menjadi penyanyi solo di atas tetapi Rins bisa kan jago. Namun untuk sekarang harus merasakan akibat gagal Black Rise Track dikeluarkan tapi Nyangkut. Ya. 2-0 RRQ. dan game yang kedua milik Ya. Kebantai 2-0 guys. Bisa raja membuktikan kalau keunggulan Navi di awal harus Ah. harus positif lagi dari Navi harus hilang dan membuktikan kalau memang RRQ punya progres. Percaya pada bakat baru perombakan baru RRQ 2.0 mulai mengguncang MPL ini. tidak main sebagus ya buat Ah. yang baik lagi yang kembali
Tahu gitu aku RRQ 20. Ya, bisa kita lihat di sini bagaimana aksi dari implosion yang dibuat dari Doc tadi menahan pemain-pemain Navi. Tak boleh Granger, harusnya ini ya. Tolong itu ada duel 1v1 antara Mage dan juga Assassin yang dipakai tadi dan bisa diperhatikan dengan poin ternyata. Tapi memang tak cocok sih. beda kondisi. Grangernya Yang dulu udah tahu nyari pemain mage, makanya kan kalau kelas sudah mage itu dia menang dari spellnya satu, kedua ya tadi dari cooldown yang udah dipancing dulu sama BTS. Sangat Respon time-nya udah lama ya. udah lah. Yap. Time-nya udah lama banget soalnya udah masuk di red game juga kan tadi. Yap. Soalnya waktu 20 detik mungkin Nabi oh udah sama dulu karena itu akan setup dulu. Enggak, hidupnya maju nggak peduli Ini loh. cuma yang penting mereka Menurutku sih gas terus. Granger nggak masuk di match itu. Harusnya dia main Biasa teman-teman. combo Cici Gatotnya itu udah masuk. Tarik ulur terhadap Cuman harusnya kalau dia masukin apa? Walaupun base-nya emang udah disikat habis juga karena lain. Kok lupa aku nama hero nya? Ya. Tapi kalau yang tadi Beatrix. sempat ya, Kalau Beatrix tuh asik tuh. kayaknya itu sebenarnya kalau fokus base bisa loh sebenarnya kalau hitungannya nggak salah ya. Kayaknya bisa deh. Nggak berani pok, kiri nggak berani pok. Kok pakai hero pok tak berani pok kalah lah. Kayak Satu yang bisa Cici nggak berani diladinnya Baywan sama Lance. Padahal kok ada Lord. Kenapa? Masih orang dulu daripada Terus Granger tuh hero pok loh. karena Berani lah. Wah ini kurang nih. Aku ya nggak memanfaatkan hero nya. Kau hero pok tapi kau tak ngepok. flawless ya, Bang. Kau hero team fight tapi tak team fight. Ada itulah. Ngapain pick hero itu? Mending kabuki terus lah. Beatrix. Yap. Kelihatan sangat rapi tapi berjumpa di tangan-tangan Beatrix. Harusnya Beatrix. buat nantinya. Wah, setelan pabrik kah Om Wawa? Balik setelah pabrik kan nih. Putus ya dari Nawinya ya, dari vibes positif ya tadi yang gue bilang, makanya mereka minggu kemarin mungkin mereka bisa berpesta gitu kan, tapi mereka harus ingat minggu ke depan bukan cuma dari tim mereka yang berkembang, ada tim lain juga yang Iya. salah satunya. Bisa dibilang menjadi hal yang membaikkan para Arab atas line up yang mereka turunkan. Ini bisa menjadi sebuah kepercayaan diri baru lagi kan untuk dua line up baru yang tiganya oke semakin kuat lagi, yang duanya ini akan semakin pede lagi. Kenapa? Karena mereka udah mendapat kemenangan mereka akan semakin kompak lagi. Ke depan Betul. kita lihat akan seperti apa nantinya orang. Terutama buat ya kalau dari aku pribadi melihatnya ini race yang sangat menguntungkan. Tadi juga kan kelihatan bagaimana pergerakan dari race-nya dan ini sudah mulai Yap. padu lah misalnya. Yap. Cuman buat teman-teman semua yang lagi nonton juga nih teman-teman ya, biar kalian nggak puyeng-puyeng, mana tahu ini bisa langsung membantu membahagiakan kalian yang ada dimanapun. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan berbagi sesuatu. Wow. Langsung kali ini bapak produser kali ya, boleh langsung kita munculin agar nantinya mereka ini semua berebut. Nah, Mana Bagi ya. GoPay aku nih? Jadi hadiah buat kalian semua. Jadi siapkan defense kalian karena kita akan ngasih cepat-cepatnya. Makanya nih dari awal yang udah nunggu itu harus ready terus. Nah itu tuh lihat kameranya udah mulai mengarah ke arah langsung layar. scan teman-teman. Gas. Siap. Scan. Tiga, bentar lagi, sabar dulu. Gas. Bentar lagi. Tes. Nanti coba langsung laporan di kolom komen kalian dapatnya berapa gitu ya. Udah ya, oke, 3, 2, 1. Ini tergantung HP nih. Tinggal aja itu ya, udah punya kalau Play Store buat kalian yang mau ya, langsung download sekarang. Terus buka kamera pada smartphone untuk scan barcode yang akan ada sesaat lagi. Jadi setelah kalian scan, itu tinggal buka hadiahnya dan selamat menikmati saldo GoPay. Tes ya, dapat nggak? Udah standby nih. Ini akan dimunculin sesaat lagi kawan-kawan ya. Kita 3, 2, Ya. 1 silahkan munculkan scan langsung scan. Langsung scan. Dapat nggak? Jangan dong.
Dapat nggak? Ya, Pokoknya Kalau nanti kata orang-orang sih kesadaran. Ya kalau cepat aja. ikut sekali, ikut sekali. Ya kalau Boleh, tapi 5 menit lagi ya, 40 ya. Apa lelet, Udah apa habis, lelet. Mas. Udah habis. Kalian nih kalau komen laporan langsung guys. Kalian dapatnya berapa? Coba kita mau lihat ini, kita baca ini kalau komen. Padahal aku live loh. Dapatnya berapa gitu loh. Ya. Apakah nggak Laporan, tercepat? laporan di kolom komen. Ayo. Biasanya kan menjadikan Ya Allah. enak kan? Cuma sekarang karena kita sekolah, ya kalian kalau komen itu katanya imbang semua. Ya, oke. Ayo, nanti lagi dulu ya, mau dikit, nanti siap Ya. lagi. Yang sampai di dalam karena kok ini dulu terus kita dalam dah. Oke, apa nah? Kita arena connect tuh. Oke. Pantesan. Nah, internet guys. Oke, let's see kan seperti apa lagi perebutan poin ya dari match lanjutan kan kemarin match ini juga bisa kita bilang ini Navi apa yang terjadi nih tadi kalau emang dilihat sedikit saja ya. Mungkin ya dari Navi ya, gue melihat mereka tuh masih ada di touch yang terlalu membara sih. Mereka merasa Oke. kayak mereka tetap masih bisa kok menangin gamenya kayak kemarin siapapun lawannya. Dari segi mental benar, tapi sorry to say dari segi hero mereka nggak bisa menganggap semuanya itu bisa mereka tumbangkan. Sedangkan RRQ menurut gue dulu udah pakai konsep pembinaan permainan ya match up hero nih di atas dari mechanical. Jadi mereka menganggap semua player MPL itu mechanicalnya sama. Mereka respect semuanya dan ya mereka hanya mau team fight, hanya mau pick off itu ketika unggul dulu atau ada aspek-aspek lain. Iya nggak sih? ya bisa juga kayak gitu sih. Kalau aku sih lumayan setuju sih. Kalau dengan ya sedikit penambahan ya mungkin dari insight-nya nih kalau kita lihat memang rata-rata red set kita memang sudah waktunya ke Navi untuk dikembangkan. Kalau memang mereka mau bermain kayak yang menunjukkan buat lawan, mereka bisa plastiknya misalnya ke Selena atau gimana, atau mereka bisa mainin di red set-nya atau di aspek-aspek kedua pick awal yang memang cukup mahal loh sekarang karena kan 2 pick awal lumayan banget dari peta yang sekarang kan banyak yang up. Bahkan tadi kalau kita lihat meskipun ya di upgrade lawannya ini langsung dengan armor untuk dan kita kayak dari match up di laning-nya aja kita sebut lah sama fight-nya fokus ke belakang tadi dan mengenakan aja buat apa jadi ya kita bisa bilang juga tadi karena ini mereka solid tapi kita jadi lawannya papa mereka jadi kayak Ya. Nggak cuma dari Drakom ya, emang follow up-nya juga tadi itu luar biasa kan. Jadi Idok sekalinya maju, Idok sekalinya dapat teman-temannya siap untuk bisa memberikan follow up. Kalau main sama Lim, kalau kita lagi rank kedua, apa Lim bahasanya Lim? Hashtagnya tuh selalu ada follow up. Jadi harus ready. Momen itu diciptakan nggak bisa milih-milih waktu pak. Itu tercipta dadakan. Jadi lu harus selalu ready. Lu tahu tadi yang selalu ready siapa nggak Pak Pulu? Siapa itu? Rest 7. Rest 7. Ada loh. Udah diprediksi sama Coach Biel kan. Tapi memang Berarti hashtagnya apa? Hashtagnya selalu ada? Selalu ada follow up. harus ada. Nggak boleh nggak ada ya. Kayak Rest 7 tadi tuh. Wah, sempat ada momennya tadi ya. Kalau misalkan tadi masuk ke highlight kita. Ada dia solo kill karena Siven. Dia coba masuk robos sampai belakang sendirian dan dia dapetin ke arah Siven. Itu kalau masuk ke sosmed 7 hari itu beli. tapi emang kayak Gila dari Arnold kan juga seperti itu ya masih di belakang ya target-target yang lagi defense item pun dia bisa masih terasa sekarang dan kayak upscale item yang bisa buat juga ya Soalnya gue ngeliat Arnold kan rata-rata dia nungguin teman final slice kena 3, kena 4. Kalau tadi kayak gue berasa itu Arnoldnya emang jadi Lancelot kedua tadi. Bareng sama Julius, jadi ada 2 Lancelot gitu. Oke. ya. Sementara itu ya defense yang berbeda dengan tapi yang disampaikan juga harus kembali menguatkan listrik. Artinya mereka juga harus menahan api yang menggebu-gebu. Kenapa? Karena di luar itu semua ya gue ngobrol sama mereka bahagia loh kata pemain kedatangan dua kayak Ya, luar ini gitu. Kenapa? terlalu hype. Karena insight yang banyak banget. Terus mereka juga orang yang bukan orang yang susah untuk berkomunikasi gitu. Mereka siap untuk berkomunikasi. Sama seperti kita sekarang yang siap juga untuk berkomunikasi dengan pemenang kita. Let's go nih. Kita Let's langsung go. berangkat ke hierarki dan Boy sama Idok ini dia.
Halo. Halo, apa kabar nih? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Idok, gimana tadi momen terakhir yang kau lakukan itu komunikasinya seperti apa tadi dok? Follow up-nya bagus lagi. Sama dia aja aku lihat gua. Ah, yang kan itu udah wajib tuh yang lihat gua ya. Mantap kali le. Ini ada lagi pertanyaan dari Romo atau Polisi? Boleh nih. Tanyain dong Toy, untuk game pertama tadi tuh Moskownya bisa predik tembak pakai ulti ke Lancelot gimana itu Toy? Enggak itu mah. Oke. Ayo. Serius aku. Kamu match up sama Sive susah nggak sih? Susah. Kenapa? Susah Susah? banget. Tapi Susahnya kenapa? Susahnya karena itu kan bisa dibilang powernya di hari 4 kan. Jadi susah banget. Om lanjut silakan Om. Oke, tapi pertanyaan satu sih kan tadi katanya Toy itu susah nih ya buat ketemu. Menurut Toy sendiri, Toy gak digigit sama sekali sama Navi. Kenapa tuh? Apa? Coba suaranya kecil. Gimana Om? Kok tidak digeng sama sekali dengan pemain Navi? Memang roketnya Navi ini cuma sebentar ya, jadi kamu cuma kuat piluan aja tuh di gold lane. Ya, karena mungkin kita sama mereka ya di Triumph sekarang. Nih, untuk Toy dan Idok ya, gimana nih Nah, tanggapan kalian dengan Race Raven tadi main Arlo rasa Lancelot tuh? Apa kalau dia lihat tadi? Udah kami suruh bebas ya mainnya. Dan dia tadi minta lanci, tapi dikasih Arlot. Ya udah, Arlotnya kayak lanci tadi. Iya dia sempat sama Oh, Chris. berarti rest bebas tadi mainnya ya le ya? Bebas kan nih. ya? Kau Iya, mau kayak mana, kau mau lari kemana bebas tuh ya? bebas. Kami Bebas, ikut tapi, aja ya. Nah, tapi le ini Navi kedatangan 2 pemain luar nih le. Gimana tanggapanmu mereka itu? Ya dua player luarnya mengaruh lah dari segi gameplay buat ngerangkul dan 3 yang lain sih. Jadi Ya. banyak perubahan di gameplay nanti. Nah, Oke. Tapi ketemu dengan dua PH tadi kan, ini mengangkat gak sih Navi secara keseluruhan kan baru pertama perdana nih ketemu. Menurut kalian ada chance nggak mereka lolos ke babak playoff? Mau buat chance masuk playoff sih ada. Soalnya kan bisa dibilang mereka baru main 2 match kan. Belum Ya. begitu kuatan banget lah. Mungkin butuh beberapa match lagi untuk mereka bisa lolos. Oke, ini terakhir nih, le ya. Jadi di Navi tadi ada 2 orang baru. Kalian juga nih kan ada 2 orang baru. Jadi lebih kuat mana le? Lebih mantap mana? 2 orang baru Navi apa 2 orang baru anak-anak main sekarang? Wah jelas dong. Jelas anak baru kami le. Ngerti nggak? Kasih tahu le. Sama semua kulturnya tuh di atas nama Junes lah kita. Junas so gendong good banget. Wow, beban Zunes ditambah lagi ya. Oh, sebelum closing boleh saya thank you sama teman-teman Kingdom yang lagi nonton. Kingdom le, ada yang mau sampaikan nggak? Pesan buat Kingdom. Kingdom. Ya pesan-pesan buat Kingdom tetap dukung kita terus. Besok ada match lagi ya. Makasih yang udah dukung. Ah, mantap kali. Sehat-sehat kalian le ya, sehat-sehat kok ya. Salam Makasih, Le. baik. Sehat-sehat juga, Le. Semangat, Le. Semangat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Semangat, kembali semangat. secepatnya ya. Amin. Bye bye. Amin, amin. Bye bye. Coba. Enggak, yang gue pikirin cuma Zunes. Zunes titip gajinya nih. Zunes titip gajinya nih. Dok. Terlalu kena deh jenis dari minggu kemarin gitu kayak kena lagi jenis. Ya, elah tidur gajah yang makan gak enak di mana ya titip. Benar, karena menang 2-0 kan. Menang 2-0 tidur tuh Pak. Nah, apalagi ini di momen krusialnya ya. Zunes tuh perform banget dong. Sangat sih ya kalau melihat pengambilan mungkin dari positioning untuk sendiri. Kalau di game pertama juga udah bisa, di game kedua juga Lancelotnya pun masih tetap bisa main dengan cukup nyaman ya. Tanpa Hero Hammer bahkan yang udah pernah kita tadi
kita melihat adanya War X juga. Tapi so far ya dari Zunesnya follow up-nya nih yang dicari yang selalu ada. Waktu di depannya ada si Blitz yang sebelum kita Yap, sementara itu ini dia player of the match. Idok dengan segala inisiasi yang dia lakukan. Idok I-nya inisiasi, anjas. Bukan sekedar butuh head inisiasi, ini pegang itu Franco, Agril itu udah hilang hafalan. Cuma gue ngeliat dari gerakan Navi sebenarnya tadi memberikan perlawanan yang lumayan banget kok. Sangat sih, cuman memang secara kolektif play jadi kalau banyak belum beberapa control juga nih yang didapetin dengan arah kita nih freshnya SSI terus juga tadi dengan Tiger yang tinggal implosion kita akan meng-cancel Andoryu, bahkan tadi Andoryu waktu mau masuk ke belakang tapi control dari juga dia langsung kena stun, dia nggak bisa kemana-mana untuk lanjutin lagi. Jadi memang untuk Joy, pemilihan dari Joy ini lumayan high risk ya kalau memang bisa masuk ke belakang tapi kalau gagal dia akan bisa dipunish tentunya. RRQ yang cukup nyaman ya, terutama toynya juga yang selalu bebas dari landing phase-nya dia dan bahkan pertukaran dari RRQ lah kayak Iya. Bahkan mekanik dari Andoryu ini sangat-sangat menarik. Kayak tadi kita lihat di mana Andoryu versus Lunes menggunakan sama Andoryu. Nah ini selalu ada follow up. Ready Pak. wah keluar ya di juga. Nah ini yang kita lihat. cek loh. Bisa Jadi bisa. sementara dari administration-nya seperti apa nih kira-kira? Oke, dari build itemnya jelas dengan tertinggal ya, nanti mereka tidak terlalu menyelesaikan. Tapi rest satu Fury Hammer ini akan mengangkat kepada Sega juga. Mungkin dari Lancelot untuk Zunes sendiri ada War X, Tough Boot dan juga Brute Force menjadi paketan nih sekarang. Belum lagi masih ketambahan juga dengan adanya Queen Swing Yo, jadi sangat sakit lah ya. Queen Swing pun bahkan ada cooldown reduction kan nanti. Plus masih ada juga dari Melodic Road dan juga Endless Battle. Full item dari Lancelot nih, acak-acak bagian belakang dan Apro lagi-lagi tidak salah untuk berkutik ya atau kita memakan begitu banyak damage-nya terutama dari Idok dengan Tigreal-nya. Momentum dengan penggunaan dari Implosion ya, Idok di follow up dengan Prince dengan damage juga, dan mungkin dari Andoryu tadi ya, kalau kita lihat first item-nya dia langsung menuju ke Concentrated Energy ya, berarti tanpa apa nih, tanpa Starlium ataupun bukan tanpa adanya Judas One misalnya kalau mau dipakai. Jadi banyak build untuk Joy. Dan ya memang agak sedikit berbeda ya, Cars yang tidak bisa menahan damage yang besar ya. Pasti ini sangat jelas dengan item difference tadi yang sudah kita saksikan juga. Dari emblem setnya Idok dengan Promise yang dipakai dari Pull Yourself Together, jadi senjata utama untuk adanya Flicker plus juga Explosion. Dan masih dengan kondisi di mana Ukir sendiri meskipun dia punya Wilderness of Blessing tapi hanya di early game kita melihat adanya impact yang diberikan dari Ukir, sisanya ya masih menunggu untuk bisa arrow yang kena atau bahkan dengan eksekusi ketika dia maju untuk panis awal-awalnya di depannya. Hero pok loh, kiri loh. Gue ngeliat dari experience-nya yang bukan badan juga sih, makanya kayak mereka medium vision. Dan gue ngeliat rata-rata ya untuk Joy ya, memang ini Joy yang beda lagi untuk persaingan ini pakai konsep kayak. Cuma kalau misalkan pakai Starlium biasanya talent satunya Rapture. Nah bedanya kalau pakai Genius biasa talent satunya itu Inspire. Tapi kalau yang tadi dia udah pakai Rapture dan dia nggak pakai Starlium. Munculnya sebenarnya lumayan lama tapi ketutup semuanya sama temporal range di talent ketiganya. Ada juga dan mungkin mengejar sustain-nya kali ya untuk awal-awal, karena ya balik lagi mereka nggak punya terlalu banyak EXP yang bisa dalam badan kalau ya untuk sedikit pembedahan kita kali ya dari isi item dan juga dari emblem saya tadi. Itulah tadi itemnya terlihat, emblemnya juga seperti apa. Tapi di luar itu semua ya balik lagi sebuah gameplay yang lebih baik yang ditontonkan oleh pemain dari RRQ. Walaupun mungkin ada beberapa momen lah tetap ya dari Oke, mungkin segini video yang match pertama. Combo mereka itu baik.